Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat, para teman-teman kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Tiga Sifat Tercela. Adapun yang menulis buku yang berjudul Tiga Sifat Tercela ini yaitu Al-Alamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Penerjemah yaitu Yunus bin Ali Al-Mukhtar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya kepada beliau yang sudah menulis buku ini. Amin ya rabbal alamin. Daftar isi dari buku ini yaitu pengantar penerbit, pengantar penyusun, halaman 2 yaitu penjelasan keburukan sifat murka, halaman 7 yaitu arti sebuah kemarahan, halaman 12 dapatkah perasaan marah ditekan melalui latihan, halaman 17 sebab-sebab yang mendorong seorang untuk marah, halaman 20 cara menghilangkan sifat marah ketika sedang meluap, 26 keutamaan menahan emosi, 29 kesabaran, 36 pengertian dendam dan akibatnya, 39 keutamaan memaafkan dan berbuat baik, 49 perasaan hasud dan cara menghilangkannya, 66 cara mengobati perasaan hasud. Ada 3 pokok poin yang ditekan dalam daftar isi ini, yaitu berkaitan tentang kemarahan, dendam, dan perasaan hasud. Mudah-mudahan teman-teman, sahabat, kita semua bisa mengamalkan isi dari buku ini. Amin ya rabbal alamin. Pengantar penerbit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala zuriyatihi wa sahbihi ajma'in. Al-Alamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu an merupakan tokoh ulama dan panutan umat di zamannya. Dari goresan penanya telah lahir puluhan karya agung yang mampu menghiasi cakrawala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah seorang pendidik yang handal, dai yang santun, dan seorang guru yang bijak. Dengan karya-karyanya kita memperoleh pengetahuan dan siraman bagi kalbu kita. Karya-karya beliau menekankan pada kebersihan hati dan selalu meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ahlul bait, para salihin. Buku yang ada di tangan kita ini adalah terjemahan dari salah satu karya beliau yang berjudul Al-Qabas An-Nur Al-Mubin min Ihya Ulumuddin. Kitab ini adalah ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Sengaja dalam terjemahan ini kami membagikannya dalam beberapa bab sehingga memudahkan bagi mereka yang membacanya. Amin ya rabbal alamin. Pengantar penyusun.
Segala puji bagi Allah yang setiap mukmin selalu pasrah diri kepadanya, berharap ampunannya dan rahmatnya, takut murkanya dan siksanya. Allah subhanahu wa ta'ala memberi hamba-hambanya syahwat dan hawa nafsu, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melarang mereka untuk memenuhi segala tuntutan nafsunya. Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan mereka sifat murka, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh mereka untuk mengendalikan kemurkaannya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba dan rasulnya. Perlu kita ketahui bahwa sifat kemarahan adalah sebagian dari api yang berada di hati setiap orang. Karena itu hendaknya ia menghilangkan sifat kesombongan, seperti ketika seorang memisahkan api dari besi yang dibakarnya. Tetapi siapapun yang tidak dapat mengendalikan rasa kemarahannya, maka setan akan mudah menembus ke hatinya, sehingga ia suka marah, suka dendam, dan suka hasud. Dengan kedua sifat itu, dengan ketiga sifat itu, banyak orang yang binasa dan celaka. Penjelasan keburukan sifat murka. Perlu diketahui bahwa seorang mukmin tidak boleh menyimpan sifat murka di dalam hatinya. Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan sebuah riwayat bahwa ada seorang berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku yang sedikit tapi pahalanya besar." Kemudian beliau bersabda, "Janganlah engkau suka marah." Kemudian ia bertanya lagi, "Apalagi ya Rasulullah?" Jawab beliau, "Janganlah engkau suka marah." Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu meriwayatkan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapakah orang yang kuat?" Kemudian para sahabat menjawab, "Orang yang kuat adalah orang yang tidak dapat dibanting oleh orang lain." Baginda Nabi Muhammad SAW tersenyum dan berkata, "Bukan itu yang termasuk orang yang kuat. Namun orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika ia marah." Arti sebuah kemarahan. Adapun sifat marah yang dimiliki oleh manusia, ada yang berlebihan dan ada yang kurang. Adapun yang berlebihan adalah jika seseorang tidak mempunyai perasaan marah walaupun ia ingin marah. Karena itu Imam Syafi'i radhiyallahu berkata, "Barang siapa yang dibuat marah sedangkan ia tidak marah, maka ia bagaikan seekor keledai." Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya, "Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka." Sebab-sebab yang mendorong seorang untuk marah. Perlu diketahui bahwa untuk mengobati suatu penyakit dibutuhkan obat yang cocok bagi penyakit itu. Nabi Allah Yahya alaihissalam berkata kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, "Hal apakah yang paling keras?"
Kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam menjawab murka Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Allah Yahya alaihissalam kembali bertanya, apakah yang mendekatkan seseorang mendapat murka Allah subhanahu wa ta'ala? Nabi Allah Isa alaihissalam menjawab, yang dapat mendekatkan seorang mendapat murka Allah subhanahu wa ta'ala jika ia marah. Kemudian Nabi Allah Yahya alaihissalam berkata, apakah yang menyebabkan kemarahan seseorang? Nabi Allah Isa alaihissalam menjawab, perasaan sombong, harga diri, dan tidak mau tersinggung. Perlu diketahui bahwa penyebab utama yang dapat menimbulkan kemarahan pada diri seorang adalah perasaan ujub, sanda gurau, mengejek orang lain, menyakiti orang lain, mengkhianati orang lain, dan rakus kepada harta dan kedudukan yang dimiliki orang lain. Cara menghilangkan sifat marah ketika sedang meluap. Adapun jika seorang sedang marah, maka kemarahannya harus dikendalikan dengan ilmu, pengetahuan, dan pengamalan. Yang pertama, hendaknya ia harus mengetahui sunnah-sunnah yang menyebabkan keutamaan mengekang emosi, memberi maaf, bersabar, dan menahan diri agar tidak dia mempunyai perasaan rakus atau perasaan dendam. Yang kedua, hendaknya ia merasa takut terhadap siksa Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya ia yakin bahwa kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kuat dari kekuatan dirinya sendiri. Ketiga, hendaknya ia memperingatkan dirinya agar jangan sampai mempunyai musuh atau ingin membalas dendam kepada orang lain. Keempat, hendaknya ia bercermin pada suatu kaca agar ia tahu betapa buruknya ketika ia sedang murka. Kelima, hendaknya ia berpikir panjang tentang sesuatu yang mendorongnya untuk marah. Keenam, hendaknya ia mengetahui bahwa kemarahan itu didorong oleh rasa kesombongan yang tidak puas dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya jika engkau sedang marah, ketika engkau berdiri, maka sebaiknya engkau duduk. Jika engkau marah ketika engkau sedang duduk, maka bersandarlah. Jika engkau sedang marah ketika engkau sedang bersandar, maka berbaringlah. Hadis riwayat Bukhari. Pengertian dendam dan akibatnya. Jika seorang ingin mengendalikan emosinya, maka ia harus mengendalikannya dari dalam hatinya. Karena hati dapat bersabar, karena hati dapat emosi, dan karena hati dapat berbuat dendam. Adapun akibat dendam, yaitu ia berani berkata dusta, menggunjingnya, membuka rahasianya, akan menyakiti lawannya dengan tutur kata yang buruk. Bahkan ia berani memukul lawannya. Perasaan hasud dan cara menghilangkannya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hasadu ya'kulul hasanatu kama ta'kulun narul hatoba. Artinya perasaan hasud akan menghapus segala pahala kebajikan seperti api dapat membakar segala macam kayu. Hadis riwayat Abu Daud. Dan cara menghilangkan perasaan hasud yaitu sering memuji kepada orang yang dihasutnya dan meminta maaf kepadanya. Setiap kali ia mengekang dirinya dari perasaan hasud, maka hatinya makin bersih
dan ia tidak akan dapat dibujuk oleh setan untuk menghasut orang lain. Demikian yang saya sampaikan, salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.